Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Malik dengan NIM 2017041121. Di sini saya akan bawakan materi tentang perusahaan digital. Materi yang pertama yaitu mengelola pengetahuan untuk perusahaan digital. Perusahaan digital adalah di mana hampir semua hubungan bisnis organisasi penting dengan pelanggan, para penyalur dan karyawan dimungkinkan dapat ditengahi secara digital. Proses bisnis ini, perusahaan digital terpenuhi melalui jaringan digital yang memutar keseluruhan organisasi atau penghubung berbagai organisasi. Menurut Kenneth Loudon, ada 4 indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi perusahaan digital, yaitu sistem pengelolaan rantai pasokan, sistem pengelolaan relasi pelanggan, sistem perusahaan, dan sistem pengelolaan pengetahuan. Dan untuk yang pertama yaitu pengelolaan rantai pasokan. Komputerisasi sistem pengelolaan rantai pasokan berarti melakukan otomatisasi terhadap sistem yang mengalirkan informasi dari perusahaan kepada pemasoknya. Dan sebaliknya, otomatisasi itu dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan perencanaan, persediaan bahan baku, produksi, dan pengiriman produk dan jasa. Jika aliran informasi ini berlangsung dengan lancar dan cepat, maka perusahaan tidak perlu memiliki gudang sendiri untuk menyimpan bahan baku. Dan untuk yang kedua yaitu sistem pengelolaan relasi pelanggan. Indikator kedua menunjukkan suatu kebutuhan perusahaan untuk membangun relasi yang baik dengan pelanggannya. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menjaga kelangsungan hidupnya tanpa adanya pelanggan. Maka pelanggan merupakan faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Untuk membangun hubungan integrasi antara perusahaan dan pelanggan, maka harus dibentuk suatu sistem informasi yang memfasilitasi komunikasi hubungan antara kedua belah pihak. Dan untuk yang ketiga yaitu sistem perusahaan. Indikator ketiga ini biasanya adalah sudah lebih dahulu dibangun oleh perusahaan, misalnya dengan membuat aplikasi sistem informasi penjualan, pembelian, persediaan barang, keuangan, dan akuntansi. Ada perusahaan yang sudah lengkap mendigitalkan sistem perusahaannya, namun juga banyak yang melakukan secara parsial, bagian per bagian secara bertahap. Memang tidak mudah untuk melakukan komputerisasi dari seluruh sistem perusahaan. Oleh karena itu, kunci keberhasilan dari proses komputerisasi ini terletak pada kemampuan pimpinan perusahaan dan merumuskan suatu rencana tidak membangun sistem informasi yang terpadu antar bagian atau lini manajemen perusahaan tersebut. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu manajemen pengetahuan. Indikator keempat merupakan puncak dari gelombang inovasi teknologi informasi dalam suatu perusahaan digital, yaitu dengan membangun sistem yang mendukung untuk menciptakan kreasi solusi, mencatat, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan dan keahlian. Salah satu bentuk sistem ini disebut dengan istilah SPK. SPK merupakan sistem yang digunakan untuk menyediakan alternatif keputusan yang diperoleh hasil pengolahan yang rumit. Beberapa aplikasi yang sudah pernah dibuat dalam skripsi mahasiswa S1 Teknik Informatika, antara lain SPK pengucaran, kredit perumahan, perekrutan pegawai, dan sebagainya. Sementara itu, aplikasi sistem pakar juga telah dikembangkan khususnya untuk mengatasi kekurangan pakar atau pengolahan perusahaan yang berpengalaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Adi Anggarayasa dengan NIM 2017041208. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi yang kedua dari kelompok saya, yaitu tentang tantangan perusahaan digital. Memang tidak mudah dalam membangun perusahaan digital. Beberapa tantangan menghadang perusahaan-perusahaan dalam usaha transformasi dari manual menuju ke digital. Ada yang pertama, menciptakan strategi bisnis. Menciptakan strategi bisnis merupakan sebuah tantangan untuk dapat menggunakan teknologi sebagai keunggulan. Kompetitif, bukan sebaliknya, justru menjadi beban investasi yang sangat berat. Nah, yang kedua ada gelombang globalisasi. Gelombang globalisasi memicu lahirnya tuntutan standarisasi baik sistem perusahaan maupun produk dan jasa yang telah dihasilkannya. Sejumlah hotel, perusahaan, dan perguruan tinggi yang kompetitif telah mengupayakan perolehan sertifikat standarisasi itu agar produk dan jasanya dapat didistribusikan secara luas hingga ke mancanegara.
Apalagi dengan menggunakan sistem e-bisnis, maka perusahaan akan dapat diakses dari seluruh penjuru dunia. Tanpa standar global, maka perusahaan akan sulit untuk memasarkan produknya. Yang ketiga, ada tantangan infrastruktur dan arsitektur informasi di dalam perusahaan. Rancangan itu harus bisa menjawab sejumlah kondisi khususnya perusahaan cepat di bidang teknologi informasi. Selain itu, para ahli komputer juga harus mampu untuk menentukan nilai bisnis dari pembangunan sistem informasi itu. Dan jangan sampai pembangunan sistem itu tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat, ada kontrol dan respon. Dua hal ini sering diremehkan, sehingga kurang mendapatkan perhatian, padahal hal ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan sistem. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang teknologi internet dengan perusahaan digital. Internet menyediakan teknologi universal yang mudah digunakan dan bisa diadaptasi oleh semua organisasi. Berlaku untuk semua platform teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi. Sebagian produksi berbasis informasi seperti perangkat lunak, musik, dan video bisa secara fisik didistribusikan melalui internet. Vendor-vendor dan produk jasa lain bisa menggunakan internet untuk mendistribusikan informasi mengenai barang-barangnya seperti harga produk, pilihan ketersediaan, dan waktu pengiriman. Perusahaan bisa menggunakan teknologi internet untuk secara radikal untuk mengurangi biaya transaksi. Dalam teknologi internet diperkenalkan konsep biaya transaksi yang di dalamnya mengandung biaya pencarian untuk para pembeli dan penjual, pengumpulan informasi produk, penawaran harga, penyusunan dan pengiriman kontrak, dan pengiriman barang-barang. Informasi mengenai pembeli, penjualan, dan harga sebagian besar tersedia pada situs web. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya I Gusti Agung Laksana. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan model-model bisnis yang memanfaatkan internet. Internet dapat membantu perusahaan untuk menciptakan dan menangkap keuntungan dalam cara-cara baru dengan menambahkan nilai eksternal bagi produk yang sudah ada atau produk atau dengan member fondasi untuk produk-produk dan layanan baru. Model-model bisnis yang memanfaatkan internet memberikan suatu lingkungan digital agar pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari produk, memanjakan produk, dan menetapkan harga untuk produk. Dapat memberikan lelang online atau lelang balik, atau pembeli mengajukan penawaran kepada banyak penjual untuk membeli pada harga yang ditetapkan oleh pembeli. Harga negosiasi atau harga tetap. Model bisnis digital. Inilah model bisnis menggambarkan sebuah kerangka atau pemikiran yang mendasari perjalanannya sebuah bisnis. Model bisnis akan mencakup tujuan produk, apa yang ditawarkan, strategi, infrastruktur, dan praktik-praktik lainnya dalam kehidupan bisnis tersebut. Ada 4 model bisnis digital yang sering digunakan. Yang pertama, model bisnis digital B2B, memfokuskan diri pada penyediaan produk, barang, dan jasa dari suatu bisnis ke bisnis lainnya. Bisnis ini merupakan bisnis yang paling sering ditemukan dalam supply chain sebuah produk akhir. Misalkan, sebuah perusahaan memproduksi gadget seperti laptop dan smartphone sebagai produk jualannya, maka bisnis model B2B akan menyediakan berbagai spare part atau berbagai perangkat material yang bisa digunakan untuk membuat gadget tersebut. Maka dari itu, bisnis penyediaan
penyedia material dan bahan dasar ini akan berhubungan dan bertransaksi dengan bisnis lainnya. Begitu juga dengan bisnis digital B2B. Perusahaan menyediakan berbagai keperluan dan bahan untuk bisnis lainnya melalui platform digital seperti e-com. Contoh e-com B2B yang ada di Indonesia adalah BIZ, Indo Network, Tralali.com, Electronic City, dan lain sebagainya. E-com ini beroperasi dengan model B2B dan cenderung bekerja dalam lingkungan tertutup. Yang kedua ada business to consumer. Model bisnis ini adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar digital dan e-commerce. Bahkan sektor B2C adalah model bisnis yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Dalam model bisnis ini, sebuah perusahaan akan menjual produk dari jasa mereka kepada konsumen untuk digunakan. Dalam bisnis digital, model bisnis digital B2C sangat banyak ditemukan. Contoh bisnis digital di sektor ini adalah Amazon, Traveloka, Trivago, dan berbagai bisnis yang memiliki website dan sosial media sebagai sarana penjualan dan promosinya. Yang ketiga ada model bisnis digital consumer to consumer, merupakan atau C2C, merupakan model bisnis di mana konsumen bisa menjual produk langsung ke konsumen lainnya. Konsumen biasanya akan menguji marketplace untuk menawarkan barangnya kepada konsumen lain. Marketplace ini menjadi perantara antara konsumen atau dengan konsumen lainnya, satu konsumen atau dengan konsumen lainnya. Berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, Instagram, OLX, dan Kaskus jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis C2C yang marak terjadi di Indonesia. Model bisnis ini juga merupakan model bisnis yang sangat populer di Indonesia. Faktanya, model bisnis C2C menyumbangkan kontribusi yang sangat besar dalam total jumlah transaksi digital setiap tahunnya di Indonesia. Yang keempat ada model bisnis digital consumer dan to business, merupakan kebalikan dari model bisnis to consumer atau B2C. Dalam model bisnis ini, konsumen akan menawarkan produk kepada sebuah bisnis untuk mendapatkan royalti. Misalnya, seorang customer menawarkan sebuah artikel berita kepada portal berita dan mendapatkan bayaran atas artikel tersebut. Beberapa contoh bisnis digital yang menggunakan model ini antara lain Sribulancer, istockphoto.com, Mojo, Babe, dan Hookpage. Model bisnis digital ini kini telah mulai dipraktikkan di tengah masyarakat Indonesia dengan bermunculan model bisnis digital yang menghimpun berbagai produk yang ditawarkan individu untuk menjual kembali seperti Sribulancer yang
menghimpun individu dan bisnis untuk saling bertemu dan bertransaksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.